Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Video kali ini kita akan analisis pertandingan Portugal versus Jerman. Match ini membuat klasemen grup F yang banyak disebut grup neraka menjadi semakin panas hingga akhir nanti. Jerman yang sebelumnya kalah 0-1 dari Prancis mampu menang di pertandingan ini dengan skor telak 2-4. Sempat tertinggal lebih dulu, Der Panzer mampu membalas dengan 2 gol di babak pertama yang meski gol bunuh diri, namun dua prosesnya memanfaatkan taktik mengekspos pertahanan Portugal. Seperti apa detail jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Portugal turun dengan formasi 4-1-4-1. Cristiano Ronaldo diplot sebagai ujung tombak yang disokong 4 pemain tengah, Jota, Carvalho, Bruno, dan Bernardo Silva. Lalu di belakangnya ditopang 1 defensive midfielder untuk menjaga ruang antar lini. Tugasnya adalah menjaga ruang antar lini yang diekspos oleh 3 penyerang Jerman. Penyerang Jerman ini memang tipe pemain yang sering drop atau turun dari pos striker, atau bisa disebut bermain di posisi nomor 10. Yap, Jerman menggunakan formasi 3-4-3 dengan double 10 atau 2 pemain bertipikal nomor 10, yaitu Müller dan Havertz. Sementara Gnabry juga bukanlah tipe nomor 9 murni, sehingga keputusan taktik menggunakan DM ini di atas kertas tepat. Tiga pemain depan ini melakukan rotasi. Gnabry drop, Havertz lebih ke depan atau bisa sebaliknya. Yap, karena Portugal bertahan rapat dan kompak di tengah, Jerman menggunakan sayap untuk melakukan stretch atau merenggang seperti yang dilakukan Gosens atas Semedo di sini. Jarak Semedo dan back lainnya merenggang karena harus press ke Gosens saat bola dialihkan kepadanya. Di sisi terjauh ada Kimmich juga di sayap. Memanfaatkan switching atau memindah serangan dengan cepat, Jerman akan berusaha membongkar pertahanan Portugal. Dari sinilah peranan 2 wingback yang krusial. Kimmich digunakan sebagai crosser atau switcher. Dengan akurasi umpannya dari sisi kanan, akan dengan cepat memindah serangan ke kiri. Ditambah adanya Ginter yang mampu memainkan peran overlapping center back, menambah daya gedor di sisi kanan lewat umpan akuratnya. Lalu wingback satunya yaitu di kiri, Gosens akan merangsek masuk. Inilah peran unik Gosens yang juga dijalankannya di Atalanta. Gak hanya menjaga lebar lapangan dan menunggu switch, Gosens akan masuk ke kotak penalti untuk menyambut crossing. Taktik Jerman adalah memancing pertahanan Portugal ke sisi sayap tertentu, lalu cross ke tiang jauh ke sayap lainnya. Meski dianulir, taktik Jerman ini sudah dipakai dari awal pertandingan. Melakukan switch atau memindah arah serangan dengan cepat sampai pertahanan Portugal bercelah. Salah satunya celah karena pemain sayapnya nggak melakukan track back atau mundur seperti ini. Dengan Ginter yang naik, shape menyerang Jerman menjadi 2-2-6. Artinya 4 back akan diikat penyerang, dan jika sayapnya nggak turun maka akan ada pemain yang kosong. Inilah yang terjadi di gol pertama Jerman. Bernardo Silva nggak mundur sehingga Gosens bebas di sayap kiri. Hal ini juga nampaknya yang jadi alasan Bernardo diganti di babak kedua. Juga menaruh Kimmich di sayap artinya akan ada banyak crossing-crossing akurat. Di gol kedua ini lagi-lagi memanfaatkan ruang dari Bernardo Silva. Kali ini Müller yang bergerak ke sayap, menyerang Semedo bersama Gosens sehingga kalah jumlah.
Müller dengan kemampuannya mengidentifikasi ruang bisa menemukan posisi kosong untuk melakukan crossing. Gak hanya itu, crossingnya juga akurat. Analisis khusus pemain yang dijuluki Raumdeuter ini sudah pernah Ruang Taktik bahas di video ini. Cek linknya di deskripsi. Jadi meski 2 gol ini bunuh diri, ada analisis skema gol dan taktiknya. Nggak ada namanya gol jatuh dari langit. Dan petaka Portugal selanjutnya juga lewat aksi Müller, melakukan overload di sayap bersama Havertz di kanan, yang bikin pertahanan Ronaldo CS harus bergeser pula ke kanan. Dengan aksi individu dan kombinasi umpan, Müller berhasil memindah serangan ke kiri, tempat di mana Gosens nggak terkawal. Portugal memang sukses menutup koridor tengah dengan bek yang bertahan secara rapat. Namun saat terjadi penetrasi atau serangan dari sayap, pemain tengah gagal membantu barisan lini belakang. Inilah yang membuat gol-gol Jerman terjadi dari situasi yang mirip. Umpan silang dari kiri ke kanan atau sebaliknya, seperti gol terakhir yang terjadi dari crossing Kimmich. Duet wingback yang sempurna lewat akurasi umpan Kimmich dan penetrasi attacking wingback Gosens. Racikan taktik 3 back ala Joachim Löw ini memang belum sempurna. Namun dilihat dari match ini, komposisi pemain dan game plan taktik terlihat matang. Portugal yang bermain reaktif atau menunggu juga dibuat kesulitan menembus pertahanan. 3 back akan jadi 5 back dengan wingback yang mundur, menutup serangan Portugal dari sayap. Sementara di tengah dilindungi 2 gelandang. Dan 3 pemain depan akan aktif melakukan high press. Gol Portugal sendiri terjadi dari situasi counter attack dan free kick. Tentunya laga terakhir nanti akan jadi penentuan siapa yang berhak lolos dari grup neraka ini. Jalur juara grup, runner up atau peringkat 3 terbaik masih memungkinkan untuk diperebutkan. Apakah akan jadi akhir manis untuk turnamen terakhir Löw sebelum diganti Flick?